Lalu bagaimana seharusnya sikap Indonesia atas kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di Forum G20 di Bali? Kita bahas bersama pengamat militer dari Center for Strategic and International Studies CSIS, Gilang Kembara. Selamat sore Mas Gilang. Selamat sore, Mbak Friska. Jadi kalau bicara soal sikap Indonesia atas kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di G20 sudah tepatkah? Ya, saya rasa ini sudah mengikuti prosedur G20 ya. Indonesia sebagai presiden G20 sudah selayaknya memberikan undangan bagi seluruh anggota G20, termasuk Rusia. Sehingga sebenarnya Rusia memiliki hak memang untuk terus tetap datang. Dan bagi kita juga terlihat buruk ya apabila kita mencoba untuk memblokir Rusia. Karena memang harusnya kita imparsial sebagai presiden G20. Terutama bahwa G20 adalah forum untuk membicarakan hal-hal yang bersifat perdagangan, perekonomian, dan juga finansial. Oke, Pak Luhut terakhir kan bilang bahwa ini forum ekonomi tadi seperti yang dikatakan Mas Gilang juga bukan hal-hal politik yang harus dipertimbangkan. Tapi di sisi lain kita lihat kan desakan dari negara-negara Eropa terutama tadi terakhir juga Presiden Biden dari Amerika Serikat meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20. Nah, sikap Indonesia sebagai pemegang presidensi itu bagaimana menghadapi desakan ini? Kan tentu akan jadi PR panjang sampai G20 diselenggarakan. Betul, dan memang perlu disikapi juga bahwa prosedur untuk mengeluarkan sebuah anggota G20 itu tidak mudah ya. Karena harus mendapat konsensus dari seluruh anggota G20 agar satu anggota dapat dikeluarkan. Jadi kita bisa mikir ini seperti Brexit ya. Ada anggota yang ingin keluar dan harus disetujui dari seluruh anggota. Sehingga memang secara prosedur ini sangat tidak memungkinkan. Dan kedua, untuk kasus perang Ukraina dan Rusia untuk dibahas, sebenarnya memang bisa saja diangkat. Ini sudah ada presidennya di 2014 saat ada G20 Summit di Australia, di mana invasi Rusia ke Crimea diangkat di dalam forum tersebut. Oke, jadi kalau sikap Indonesia sekarang yang tetap mengundang Rusia itu dianggap sudah tepat begitu ya secara tegasnya? Masih tepat, sudah tepat. Tepat sampai sekarang. Nah, bicara soal peran nanti yang harus diambil Indonesia, karena kan kita lihat kalau secara blok Uni Eropa, Amerika Serikat sudah pasti membackup Ukraina. Di sisi lain juga Rusia punya blok yang besar juga. Nah ini apa yang bisa Indonesia lakukan agar hasil dari G20 bisa produktif, Mas Gilang? Baik, memang kita nggak bisa memungkiri bahwa dunia saat ini sudah terbagi dalam polaritas kekuatannya. Barat adalah satu kekuatan sendiri dan Rusia membangun suatu polaritas kekuatan dirinya. Dan memang Indonesia dengan kebijakan bebasan aktif baiknya memang tidak terikat atau terdorong kepada salah satu polaritas. Kita berdiri di belakang hukum internasional. Dan dengan kita mendukung bahwa prosedur G20 tetap dijalankan, ya kita sesuai dengan moto G20 kita. Kita mencoba untuk recover together, recover stronger. Bahwa kita tidak ingin memecah belah anggota-anggota di dalam G20. Karena dalam tebakan saya atau asumsi saya, apabila kita memecah belah anggota di dalam G20, sebenarnya ada resiko di mana katakanlah Rusia akan membangun suatu organisasi yang the polar opposite katakanlah dari G20 yang bisa menjadi rival atau setidaknya membangun ada kumpulannya sendiri. Itu resiko yang pasti ada. Oke, jadi jangan sampai itu terjadi justru ya, karena itu akan kontraproduktif dengan tema utama G20 tadi, recover together, recover stronger. Nah, soal nanti akan dibahas G20, kemungkinan besar tentu sanksi-sanksi dari negara yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina ini akan jadi bahasan utama juga, tidak mungkin tidak dibahas begitu ya Mas Gilang ya. Apa yang bisa kita prediksi dari ini? Apa yang kita bisa baca dari ini? Sebenarnya kalau kita membicarakan sanksi ya, tentu ada beberapa negara yang mengatakan bahwa Rusia mungkin akan sulit untuk bisa mengikuti agenda G20 dan itu memang itu yang diasumsikan oleh saya dan beberapa rekan-rekan yang mengikuti pergerakan G20 gitu. Ada satu hal yang bisa mungkin saya berikan saran atau mungkin satu hal yang bisa jadi masukan pada pemerintah Indonesia bahwa sebagai tuan rumah dari G20, Indonesia sebenarnya mempunyai prerogatif untuk mengundang beberapa negara sebagai tamu kehormatan ya, tamu undangan ke G20. Jadi bukan hanya anggota-anggota G20. Dan seperti mungkin yang Presiden Biden katakan dan juga beberapa negara Barat, mungkin ada baiknya juga
kita mempertimbangkan untuk mengundang Ukraina ke dalam forum tersebut agar Oke. kita dapat leveling the playing field. Jadi kita bisa juga memasukkan Ukraina untuk bisa memperbaiki perekonomian mereka apabila konflik ini dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat. Oke, jadi kalau Rusia tentu punya hak untuk datang ke G20 dan Indonesia sebagai presidensi mengundang Rusia. Nah, tapi di sisi lain Ukraina diundang meskipun bukan anggota G20 itu pun dimungkinkan atas tadi kuasa dari pemegang presidensi, begitu Mas Gilang? Betul. Sudah banyak contoh di mana kita melihat ada summit G20, beberapa negara yang tidak tergabung dalam G20 tetapi diundang oleh tuan rumahnya sebagai tamu kehormatan. Nah, posisi ini juga nantinya akan berpengaruh atau tidak soal politik Indonesia yang bebas aktif. Ini kan juga posisinya nanti akan jadi pertanyaan begitu ya Mas Gilang? Sepemandangan saya, justru kalau kita tidak mendengar dari seluruh sisi dalam satu konflik, malah justru kita akan terlihat sebagai terlalu mendukung pada satu sisi kan. Kalau kita tidak mendengar situasi yang terjadi ini dari sisi Ukraina itu sendiri, ya kita berarti hanya ingin mendengar dari sisi Rusia atau bahkan dari sisi Barat sebagai perwakilan dari Ukraina. Jadi memang ada baiknya bahwa kita juga menghitung atau mempertimbangkan kembali kedua belah pihak yang terlibat dalam perang ini, baik Rusia dan juga Ukraina. Dan tentu faktor ekonomi, keuangan dan juga perdagangan dapat dibicarakan di dalam forum G20. Bicara lebih jauh nanti kedatangan Presiden Putin di forum G20, apakah bisa dibaca sebagai langkah awal menuju perdamaian misalnya atau berakhirnya konflik Rusia-Ukraina atau masih jauh dari itu? Saya rasa itu spekulasi terlalu jauh ya, karena kalau kita melihat juga apa yang terjadi di tahun 2014, saya masih ingat waktu itu Perdana Menteri Kanada berbicara kepada Presiden Putin, dia mengatakan, saya akan menyalami tangan Anda hanya dengan syarat bahwa Anda menarik pasukan Anda dari Ukraina. Hal ini ditepis oleh Presiden Putin yang mengatakan bahwa dia tidak ada pasukan Rusia di situ. Dan memang pada saat itu kondisinya itu cukup abu-abu ya. Tapi ya faktanya konfliknya tidak terselesaikan, malah terus tereskalasi dan berlanjut. Jadi saya rasa ini sebuah spekulasi yang terlalu jauh ya kalau kita berbicara seperti itu. Dan masih jauh perjalanan, tapi yang jelas peran Indonesia sebagai tuan rumah ini dinantikan agar produktif dan kita harapkan it will be the time to recover begitu ya, sesuai dengan tema G20, recover together, recover stronger. Terima kasih Mas Gilang Kembara atas waktunya di Kompas Petang, sehat selalu.